Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang bergabung pada pagi hari ini. Gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh nih kita serius tapi ini ya Pak Rizal ya. Kita di sini sharing. Oke, boleh yang mau unmute sesuai dengan apa yang mau disampaikan nanti ya. Jadi dari Legal Expo 2021 yang merupakan kerjasama IDLC dengan alumni FHUI Angkatan 91, dan hadir pada pagi hari ini narasumber kita yang luar biasa dan punya banyak pengalaman. Bapak mau menghadirkan slide? Nggak pakai slide. Nanti sharing aja. Berarti kita diskusi aja ya Pak ya? Iya. Talk show ya? Baik. Bapak Ibu, dan ini manggilnya mungkin ada adik-adik yang juga bergabung pada pagi hari ini, hadir di hadapan kita. Bapak Rizal Aryansyah. Selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Gimana kabar pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Jakarta? Sekarang lagi di Jakarta di kantor. Oh, di kantor. Udah nggak WFH nih ya Pak ya? Udah nggak WFH kita. Udah WFO sekarang. Sesuai PPKM Benar. Ya, 50% sekarang. Sudah Jakarta kembali macet ya Pak ya? Normal lagi sekarang. Berangkat dan pulang udah sama sekarang. Dan juga sekarang cuaca mendung nih. Mudah-mudahan walau cuaca mendung pada pagi hari ini, semua tetap semangat untuk mengikuti acara pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya ini serius tapi santai ya, karena kita sifatnya diskusi, di sini meet and greet. Nanti Pak Rizal akan memberikan dan juga menceritakan tips-tips menjadi sukses. Ukuran sukses seperti apa, lalu langkah-langkah apa dari Pak Rizal masih kuliah gitu ya Pak Rizal ya, sampai ada di titik pada hari ini. Sebelumnya saya men-share tentang narasumber kita pagi hari ini dengan luar biasa pengalamannya. Izin saya secara ringkas ya Pak Rizal ya. Tadinya mau ditampilkan nih. Boleh saya share screen? Izin saya share screen ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini adalah CV dari Pak Aryansyah yang saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan Manajemen Resiko dan Umum di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Indonesia Fakultas Hukum 2021 dan
mengambil pasca sarjana di bidang hukum juga di 2004 dan 2006 sampai 2006. Beliau mempunyai banyak sertifikasi, antara lain izin advokat juga ada ya Pak Rizal ya? Ada. Lalu pelatihan hukum persaingan usaha, pelatihan valuasi aset saham dan kredit, dan juga mengikuti informal dan training. Lalu di sini juga aktif sebagai narasumber. Ada tentang GCG ya, leadership, development, penyelesaian hak tagih, LPS. Nah, ini riwayat pekerjaannya luar biasa nih. Saya bacakan ya kurangnya dari Juni 2020 sampai hari ini, komisaris utama juga di PT Graha Niaga Tata Utama. Lalu April 2020 sebagai Bahana Kapital Investa yang juga sampai hari ini masih dari Februari 2020 di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum. Dengan skupnya banyak nih ya Pak ya, kalau dibacakan. Yang aktif sampai hari ini adalah yang tadi Novi sebut, kurang itu ya Pak. Baik, pada hari ini sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol ringan. Sebentar Novi off dulu share screen-nya. Mengenai bagaimana cerita kisah dari kesuksesan Pak Rizal sampai hari ini. Pak Rizal, sebelumnya nih Pak Rizal, kita nanti akan membahas mengenai asuransi ya Pak Rizal, tetap dengan skop yang Pak Rizal lakukan. Boleh sahabat dan Bapak Ibu yang hadir kalau mau ada pertanyaan seputar kesuksesan ataupun langkah-langkah Pak Rizal nanti selama kita berbagi cerita, nanti juga akan masuk kita membahas asuransi, boleh langsung di chat. Kalau mau izin unmute juga boleh, nanti sambil. Pak Rizal boleh cerita nggak kehidupan di masa kecil hingga SMA nih? Sedikit Pak Rizal, silakan. Ya, terima kasih Bu Novi. Selamat pagi menjelang siang ya. Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya di acara Legal Expo ini buat adik-adik yang join di Meet and Greet kali ini ya. Dan ini sebenarnya sharing yang saya pengen juga ceritakan ke banyak anak-anak muda. Di usia seperti adik-adik sekarang pasti sudah saya lewati, mimpinya besar dan memang harus besar. Tapi memang yang menjadi beda kalau dulu zaman kolonial, anak-anak zaman now ya, mereka lebih adaptif, lebih digital minded, mereka juga lebih open minded ya, karena informasi begitu deras gitu. Beda dengan mungkin saya adik-adik yang hadir pada pagi hari ini. Saya rasa itu investasi besar untuk negara kita karena generasi muda yang ada saat ini itu punya keunggulan dibanding generasi sebelumnya. Kalau masa kecil saya nggak beda jauh dengan masa kecil kebanyakan teman-teman, hanya memang saya besar tuh di pinggiran Jakarta. Jadi lahir Surabaya, 82 itu pindah ke Jakarta karena bapak saya pindah tugas ke Jakarta. Kebetulan bapak saya tentara, jadi kita ini anak-anak kolong, tinggalnya di kolong langit lah kalau. Dan masa kecil saya SD-nya itu di Bekasi. SD-nya tuh SD Impres. SD Impres itu kalau zaman dulu itu ya Bu Novi, teman-teman, hujan itu runtuh gitu. Kapur-kapur putihnya tuh rontok semua di atas gitu ya. Dan kita kadang-kadang kalau sudah hujan mulai makin deras itu agak-agak geser mulai satu dan lainnya gitu. Di tahun 80-an itu memang pemerintah masih menggalakkan pendidikan di elementary school itu kan banyak dengan Impres. Impres itu adalah instruksi presiden, jadi ada bantuan-bantuan dari pemerintah untuk membuat sekolah-sekolah dasar ya. Kemudian SMP saya agak geser dikit karena ada teman di dekat rumah yang lebih senior cerita geser aja sekolahnya dan di Bekasi deh ke Jakarta Timur. Nah, geserlah ke Jakarta Timur SMP-nya. Itu di SMP 92 di Rawamangun. Terus kemudian juga habis itu geser lagi agak jauhan dikit ke Pramuka lah, SMA-nya di 31. Semuanya saya lewati ya sama dengan teman-teman semuanya itu. Cuman memang ada hal yang paling mendasar itu kalau dulu saya SD, saya itu juara kelas terus selalu.
Tapi mulai SMP lebih kacau. SMP itu udah mulai kacau, mulai sunset tuh. Nilainya mulai sunset dan agak bandel-bandel dikit lah dulu kan. Terus kemudian mulai nongkrong lah. Agak tobatnya ke SMA kelas 2 lah. Dan saya ingat sekali dulu, karena orang tua kita dulu itu ingin anaknya masuk IPA. Tapi saya nggak mau masuk IPA dulu. Saya nggak mau, saya bilang bapak saya. Bapak saya sampai almarhum bilang, kalau kamu nggak masuk IPA, nggak usah naik kelas, katanya gitu. Tapi mungkin jalan Tuhan juga. Akhirnya bapak saya ketemu kepala sekolah dan ya dikasih mungkin pencerahan, ya akhirnya bapak saya bisa terima lah. Ini saya masuk ke IPS, A3 dulu namanya ya. Dan karena waktu itu saya merasa belajar matematik, fisika kok dikungkung dengan rumus-rumus gitu ya. Sementara saya dulu tuh banyak baca buku-buku biografi, buku-buku sejarah, malah buku-buku wayang tuh saya udah tamat itu, Baratayuda, buku Arjuna Wiwaha. Itu keuntungan yang saya peroleh dari baca buku-buku seperti itu adalah value-value basic yang saya dapatkan di sana tentang kebaikan, menjadi orang benar, kisah-kisah heroik, itu ada di sana semua gitu. Ya kalau SMP, SMA sempat bandel ya biasalah anak-anak laki kan, nongkrong dan sebagainya. Tapi ya di kelas 2 ya saya dipanggil sama ibu saya, ya bahasa ibu yang membuat saya balik ke jalur lagi lah, mulai belajar lagi, sampai kemudian ya akhirnya ada Eptanas ya, zaman dulu namanya Eptanas tuh. Terus kemudian ada UMPTN, ya akhirnya bisa masuk UI lah, kira-kira seperti itu. Saya selalu bilang itu tangan Tuhan, karena saya juga nggak pinter-pinter banget sebenarnya. Jangan-jangan tangan saya digerakin aja sama Tuhan tuh, jadi nilainya jadi bagus lah gitu. Nah, makanya saya sebenarnya mau sharing ke adik-adik sekalian. At the end of the day itu dalam perjalanan hidup yang kita jalani, sebenarnya ada puzzle-puzzle ya, yang harus kita susun, yang kita bisa lihat hikmahnya. Jadi see what unseen. Yang dulu kita jalani, coba disusun puzzle-nya. Oh ternyata dulu tuh maksudnya ini ya, saya begini tuh begini. Ternyata dulu tuh di luar perkiraan saya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya keterlibatan Tuhan itu selalu terjadi dalam hidup kita. Tinggal masalahnya, kita mau nggak secara sadar itu melibatkan Tuhan atau tidak. Ini puzzle yang saya susul ya. Yang saya susun per hari ini saya bisa ngomong seperti itu. Tapi saya senang sekali bisa sharing ke adik-adik sekalian bahwa di setiap jejak kehidupan itu mulai dibiasakan melihat ada namanya ilmu hikmah, teori hikmahnya. Apa sih yang ada di latar belakang apa yang kita jalani. Setelah kuliah sama masuk UI seperti biasa, zaman dulu ada ospek ya, ospek itu satu, kalau dibilang sekarang dibully, tapi sebenarnya saya juga baru sadar kemudian ternyata kenapa perlu ada ospek dulu itu adalah demarkasi kita untuk diajak oleh senior-senior kita dulu itu mulai menjadi orang yang dewasa. Karena dari siswa menjadi maha kan. Mahasiswa itu adalah layer tertinggi dalam konteks school. Nah, maturity berpikir, kemudian maturity kita bersikap, bertindak, berpikir, itu yang kemudian diajarkan bagaimana oleh senior-senior kita. Khususnya bagaimana bersosialisasi, berinteraksi, dan akhirnya kemudian bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekeliling kita. Kuliah juga sama, semester 1-2 rajin, semester 3 mulai terjebak dengan organisasi kan. Saya juga pernah merasakan yang namanya Nasakom. Kalau Bu Novi tahu itu IP 1 koma. Nasib 1 koma ya. Nah, IP 1 koma baru kaget. Wah, ini kebanyakan organisasi nih. Akhirnya ngurangin organisasi, mulai naikin IP, ngejar SKS. Ketika SKS mulai stabil, mulai ketemu pola belajar dan pola organisasi. Nah, di situ kemudian sebenarnya tanpa sadar, kalau nanti adik-adik berorganisasi, dan saya sangat sarankan, adik-adik tidak hanya kuliah, tapi berorganisasi. Silakan organisasinya tuh mau organisasi di Karang Taruna, kayak mau organisasi di kampus, mau organisasi di luar kampus, tapi belajar memanage waktu antara hal yang primer di kuliah dan hal yang sekunder itu berorganisasi. Karena ke depan terus sebenarnya kemampuan kita berorganisasi akan terbawa ke dunia kerja. Mau statusnya lawyer, notaris, mau jadi nanti in-house lawyer di perusahaan, apapun. At the end of the day, kita itu makhluk sosial. Jadi kemampuan kita untuk berkomunikasi, untuk bersosialisasi, berinteraksi itu akan mendukung sekali untuk karir kita ke depannya. Nah, di dalam perjalanan organisasi juga belajar juga, ada politik di dalam organisasi, ada politik di dalam kampus.
dan ada politik di level luar kampus, dan kebetulan saya mengalami semua itu, dan alhamdulillah banyak memperkaya knowledge saya, memperkaya mental, memperkaya karakter di samping ilmu-ilmu di bangku kuliah. Dan bahkan banyak hal-hal yang tidak saya dapat di bangku kuliah itu saya dapatnya di organisasi, dan ketika bergaul dengan senior-senior, ketika memang kita suatu saat harus datang ke alumni ataupun ke kantor kementerian, minta dana lah, donatur kan waktu itu, yang namanya dana dari kampus kan terbatas, jadi kita harus mulai fundraising lah saat itu. Nah, bagaimana kita membuat proposal? Nah, kita mulai realize, oh ternyata ini teori manajemen tuh. Bikin proposal tuh perencanaan. Kemudian gimana kita mengorganize. Nah, itu masuk ke organizing-nya. Kemudian kita masuk equating, mulai mengimplementasikan, sampai ke controlling, bagaimana kita mengendalikan semua planning itu untuk bisa dilaksanakan. Nah, ilmu ini sebenarnya, waktu itu Fakultas Hukum nggak ada ilmu manajemen. Tapi sebenarnya indirectly kita bahkan sudah belajar ilmu manajemen yang bukan teorinya malah, tapi kita langsung mengaplikasinya. Nah, ketika saya belajar manajemen, itu udah gampang. Oh, ini dulu yang namanya planningnya. Oh, ini yang namanya organizing-nya. Namanya equating-nya sampai ke namanya controlling. Oh, itu ya dulu seperti itu. Jadi memang belajar dari kehidupan itu akan jauh lebih cepat dibanding kita memang baca buku dulu baru ke implementasi gitu ya. Nah, itu biasanya nanti terjadi juga buat adik-adik yang fakultas hukum ini, ketika nanti mereka masuk ke dunia kerja juga akan sama. Dia jatuh bangun IPK, kemudian jatuh bangun juga kita ada yang namanya organisasi. Kalau dulu yang namanya mahasiswa, adik-adik juga ada lah. Mungkin kalau sekarang saya nggak tahu. Kalau dulu kita namanya kita bergabung di Himacas. Bu Novi belum dengar mungkin Himacas ya. Himacas itu Himpunan Mahasiswa Cacat Asmara. Jadi kumpulan jomblo kalau dibilang dulu itu. Jadi kerjanya organisasi, nongkrong sama teman-teman di kampus lah, kira-kira seperti itu. Ya, itu semua berjalan, terus kemudian lulus, ya saya lulus 5 tahun. Jadi 4 tahun menyelesaikan kuliah, 1 tahun saya murni berorganisasi jagain senat waktu itu. Karena teman-teman seangkatan lainnya udah pada cabut tuh. Mereka sudah lulus duluan, udah bisa duluan gitu kan. Tapi saya pikir ya sudahlah, ada amanah dijalankan aja, hitung-hitung juga belajar juga gitu. Nah, mungkin itu yang dari sisi perjalanan di kampus, ketemu teman-teman yang sepemikiran, senasib gitu ya. Kita nongkrong sampai malam, kadang-kadang nginep di rumahnya, ada teman-teman yang dulu itu ada Nurdin, Nongki, semua rumahnya udah kita inepin semuanya lah. Ini Pak Nongkinya menjawab nih Pak. Ada ya. Pokoknya rumahnya Putoy ya, dulu bareng juga di Senat. Itu pokoknya rumahnya udah jadi korban kita semua lah. Ya alhamdulillah kita punya orang tua juga kan, dari orang tua teman-teman juga dikasih makan. Nah itulah untungnya, jadi mahasiswa makan gratis kalau udah mampir ke rumah teman. Kadang-kadang nyibukin juga kalau udah bikin tugas, nginep lah kita di rumahnya. Nah kemudian step berikutnya kita lulus. Selalu ketika lulus itu terpikir mau jadi apa gitu. Nah yang dari awal-awal itu biasanya kita ada yang, kalau di UI ini kadang-kadang berpikirnya mau jadi lawyer. Nah ada yang mau jadi notaris, ada yang mau jadi jaksa gitu ya. Tapi belakangan ya saya sama berempat orang temannya, termasuk Nongki, terus ada Indra, ada Adi Poleng, kita agak geser dikit, kita mau masuk ke banking lah waktu itu. Sehingga kita masuk ke Officer Development Program-nya Bank Niaga waktu itu. Karena Bank Niaga waktu itu salah satu bank terbaik yang memiliki Human Capital Development Program-nya itu yang the best. Sehingga mereka memang menjadi pabrik dari talent-talent di industri perbankan pada saat itu. Masuk, barengan dengan Nongki, Poleng, sama Indra, belakang saya terakhir lagi keluarnya, gara-gara harus operasi sinusitis lagi, belakangan gitu ya. Jadi teman-teman udah masuk kerja duluan, saya agak mundur sekitar 3 bulan. Akhirnya ketemu, tapi kita pisah, teman-teman di kantor pusat, saya dapat di area di wilayah Gajah Mada ya waktu itu ya. Nah, tapi waktu di area Gajah Mada itu memang menjadi beda karena itu saya baru masuk dan kita itu langsung punya anak buah. Jadi bayangkan kita itu masih anak-anak muda, terus kita sudah punya anak buah yang usia-usia orang-orangnya itu sudah 8 tahun kerja, sudah 7 tahun, yang mereka punya ekspektasi di posisi kita sebenarnya. Nah, lagi-lagi saya mau sampaikan, itu nggak ada di kurikulum dapatnya, itu semua didapat di organisasi. Bagaimana kemudian kita berkomunikasi, kita memiliki empati,
di posisi mereka sehingga kita bisa memenangkan hati mereka. Dan kemudian respektasi itu muncul dengan sendirinya. Karena di Bank Niaga dulu itu cukup ketat. Kami itu lulus di Officer Development Program, itu pakai dasi, karena officer. Nah, orang-orang yang non-officer, mereka itu pakainya nggak pakai dasi. Jadi kelihatan sekali, kita ini anak-anak muda, baru lulus, terus kemudian ODP program, masuk langsung jadi pimpinan, pakai dasi pula. Ada orang-orang yang sudah kerja 8-10 tahun, dia nggak pakai dasi, dia non-officer. Tapi itu challenge-nya, challenge untuk mulai belajar menjadi seorang leaders, di mana kemudian kita bisa memenangkan hati mereka, mengajak mereka untuk bisa bekerja secara sukarela, membangun teamwork dengan satu tujuan yang sama dengan kita, yang memang kita sebagai pemimpinan mendapatkan target-target dari perusahaan. Tapi nggak lama, karena kami join di Bank Niaga itu sekitar 96-97 ya. And then crisis coming ke Indonesia, krisis ekonomi. Dulu mau masuk ke bank karena kita mau jadi bankers. Jadi bankers itu gaya lah pada saat itu. Karena anything kita bisa dapatkan karena tunjangan-tunjangan di perbankan itu bagus sekali. Nah, kita mencar semua tuh. Teman-teman ada yang ke law firm. Nah, saya kebetulan join di Badan Penyataan Perbankan Nasional di tahun 99. Teman-teman saya yang join ke Bank Niaga, teman-teman ada yang ke ABN AMRO ya, Indra kalau nggak salah, terus Nongki ke law firm, Pauline juga ke law firm. Ya, kita mencar lah saat itu. Dan di BPPN juga dengan usia yang sangat muda ketemu lagi challenge yang sama. Pada saat masuk dengan posisi cukup baik, punya anak buah yang mirip seperti tadi, orang yang sudah 10 tahun kerja, 15 tahun kerja. Ada biasanya secara emosional wajar, ini anak muda baru kerja berapa tahun sudah jadi atasan lagi kan, seperti itu. Itu yang saya sampaikan, itu challenge buat kita semua adik-adik ketika masuk ke dalam satu situasi, tapi yang diutamakan adalah empati, selalu menempatkan diri kita pada posisi orang lain, sehingga kita bisa menemukan strategi yang tepat untuk bisa mendapatkan pengakuan ya, mendapatkan respektasi. Kita nggak boleh kosong juga knowledge-nya. Kita juga harus datang dengan knowledge yang baik, kita juga harus datang dengan inovasi yang mungkin mereka nggak pernah tahu inovasi kreatifnya itu juga harus terus jalan. Sehingga pengakuan-pengakuan itu akan muncul dengan sendirinya dari mereka. Karena mereka mungkin, oh iya ini ternyata anak muda ini punya inovasi, tidak seperti saya. Nah, saya yakin juga adik-adik yang sekarang nih zaman now ya, pasti lebih kreatif dari zaman saya di usia adik-adik sekalian. Karena teknologi, kemudian interaksi dengan teman-teman lainnya, bahkan sekarang sudah borderless semuanya kan untuk dapat informasi dan ilmu. Pasti akan jauh lebih kreatif. Nah, di masa krisis itu juga satu tempaan yang cukup juga BPPN saat itu satu-satunya lembaga yang kalau mau dibilang konglomerat Indonesia ya BPN saat itu. Karena semua konglomerat di bawah penanganan BPN saat itu. Nah, challenge-nya banyak karena integritas kita diuji di sana. Kemudian ketangguhan kita nggak cuma itu fisik karena kita kerja sampai jam 2, sampai jam 3 pagi sudah harus kantor lagi. Uji, mental kita diuji. Karena apa? Tekanan-tekanan itu sangat banyak dari pihak luar, kemudian juga dari pihak internal kita karena target-target pekerjaan. Dan kita kalau kasih kerjaan, Pak ini selesai kapan? Semua besok jawabannya kan. Jadi nggak ada lagi cerita urgent dan important. Semuanya urgent. Nah, kira-kira seperti itulah. Tapi ya kita apa yang kita kerjakan itu investasi di masa depan. Nah, ini yang saya ingin titip ke adik-adik sekalian. Jangan pernah cepat mengeluh atau kemudian merasa pada satu titik tertentu ada tekanan, cepat menyerah. Justru jangan. Cobalah belajar untuk menikmati tekanan-tekanan itu sampai titik paling bawah sehingga kita punya daya pantul yang kuat untuk bisa memberikan kinerja yang jauh lebih baik dari yang diekspektasi dari atasan-atasan kita nantinya. Dan bahkan kita juga bisa nggak nyangka, oh ternyata saya bisa lebih dari yang dibayangkan seperti itu. Nah, mumpung masih muda, bekerja keras,
itu menjadi penting. Melatih ketangguhan itu menjadi penting. Melatih mental itu menjadi penting. Karena ini investment yang nggak semua orang bisa miliki. Kalau knowledge, orang banyak yang pinter. IQ itu semua orang banyak yang pinter ya. Tapi kalau kemudian kemampuan mental, ketangguhan dari sisi daya tahan terhadap tekanan, itu nggak semua orang miliki. Belajarnya dari mana? Dari kehidupan. Nah, nantinya dari pelajaran-pelajaran kita dalam setiap jenjang karir kita, itu pasti akan ada lesson learn yang selalu harus kita catat, yang harus kita bawa, mana yang harus kita improve, mana yang memang akan kita bawa karena itu hal yang sudah baik dan benar. Dan satu hal yang harus terus dijaga ketika nantinya adik-adik meniti karir dimanapun itu ya, itu adalah profesionalisme dan integriti itu sendiri yang menjadi penting. Setelah dari BPPN 2004 krisis dinyatakan berhasil selesai oleh pemerintah, BPPN dibubarkan, terus kemudian saya masuk ke KKSK waktu itu ke KKSK itu Komite Kebijakan Sektor Keuangan, dan kemudian saya balik lagi ke BUMN, namanya PT Perusahaan Pengelola Aset. Di sana cukup lama, dan kemudian saya juga merindukan bagaimana sih mau menjadi lawyer itu. Saya pernah juga masuk ke dunia lawyer, tapi sekitar 2 tahun dipanggil lagi oleh BUMN untuk join lagi ke BUMN. Akhirnya saya meneliti karir terus, sejak dari PPA, kemudian saya bergeser ke holding perkebunan, kemudian saya bergeser dari situ menjadi direksi di Pelabuhan Indonesia 2 di Tanjung Priuk, baru kemudian dipercaya ke Bahana. Nah, ada hal yang penting yang saya ingin ceritakan ke adik-adik sekalian. Mungkin akan juga aneh buat adik-adik bahwa karir saya dari awal di Bank Niaga dan BPPN itu saya di bidang hukum. Di PPA saya di bidang hukum hanya sekitar 3-4 tahun. Tapi kemudian saya juga terusik. Rasanya nggak cukup aja ilmu hukum itu, ingin juga tahu yang namanya ilmu keuangan seperti apa, akuntansi seperti apa, and then how to manage korporasi seperti apa. Intinya pengen berkontribusi yang lebih besar lagi. Nah, satu hal yang mesti dicatat adik-adik sekalian, kita harus bisa mampu menjadi orang yang berkontribusi dimanapun kita berada. Dan naikkanlah pesan berkontribusinya. Kalau ada kita bisa berkontribusi pada satu unit kecil, tancapkan cita-cita saya harus bisa berkontribusi ke organisasi yang lebih besar lagi. Terus-menerus berkontribusi lebih besar lagi, jalannya akan lebih mudah. Kalau kita membangun mindset kita itu, bekerja itu untuk berkontribusi, bukan mencari gaji. Karena mencari gaji itu sebenarnya akan ikut. Ketika kita menjadi orang yang berpikir berkontribusi, maka kita akan menjadi orang profesional yang selalu bisa mendelivery target-target yang kita sudah ditetapkan perusahaan. Dan kemudian kita dikenal oleh banyak orang bahwa kita jadi profesional yang selalu bisa mendeliver target-target kita. Nah, dengan konsep mindset yang tadi saya bangun, ya alhamdulillah Tuhan kasih jalan, amanahnya semakin besar, dan tidak lagi di sektor hukum. Karena saya pada saat di PPA setelah Kadif Hukum, saya masuk ke dalam corporate secretary. Nah, menjadi seorang corporate secretary itu sudah nggak lagi ilmunya sekedar hukum, tapi sudah harus lebih luas lagi, paham mengenai good corporate governance dari sebuah perusahaan, harus paham mengenai bisnis model dari perusahaan itu sendiri, harus paham mengenai financial highlight dari perusahaan, juga harus paham mengenai hal-hal yang mungkin kecil-kecil seperti manajemen resiko, accounting. Nah, itu memacu saya untuk belajar banyak hal lagi untuk memperkaya ilmu hukum. Dan saya banyak belajar sendiri, dan yang saya juga titip ke adik-adik, carilah mentor, carilah role model. Saya banyak belajar dari mentor-mentor dan role model juga. Dan itu cara belajar yang sangat cepat. Kita bisa diskusi dengan orang yang sudah punya pengalaman, kita bisa diskusi mendapatkan masukan-masukan dari orang yang sudah punya pengalaman. Karena dia sudah pernah berada di tempat itu, dia sudah pernah melalui jalan itu. Itu akan lebih mudah. Nah, ilmu-ilmu ini sendiri yang sebenarnya sudah mulai tidak sekedar ilmu hukum, saya terus belajar sendiri, saya juga berdiskusi dengan para mentor tadi, ya alhamdulillah, kemudian satu saat saya terpikir memang pengen juga at the end itu mengelola sumber daya manusia.
Karena di investment yang paling penting dalam sebuah perusahaan untuk menjaga sustainability sebuah perusahaan itu adalah people, orangnya sendiri. Perusahaan boleh punya uang banyak, perusahaan boleh kaya, tapi kalau ternyata dia nggak dimanage oleh orang-orang benar, ya akhirnya akan bankrupt juga. Sudah banyak contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang jatuh karena bankrupt diurus dengan tidak benar. Ya Tuhan kasih jalan, lagi-lagi setelah saya jadi corporate secretary di PPA, kemudian corporate secretary di holding perkebunan, saya dipercaya Kementerian BUMN untuk menjadi direksi di PT Pelabuhan Indonesia 2 saat itu. Dan memang pada saat itu sedang terjadi hiruk pikuk di Pelindo 2, dan saya mendapat tugas untuk bisa meredakan hiruk pikuknya lah seperti itu. Ya semuanya lagi-lagi karena network, kita berkomunikasi baik dengan semua pihak, kemudian kita fokus pada target dan sasaran yang ditetapkan oleh pemegang saham, maka semua proses itu bisa kita jalankan dengan baik. Dan yang paling bergeser lagi setelah menangani sumber daya manusia dan hukum, saat ini saya ditugaskan bulan Februari tahun lalu itu malah sekarang keuangan dan manajemen risiko. Itu dua hal yang benar-benar sangat-sangat baru karena saya harus detail membaca laporan keuangan, saya harus detail membaca yang namanya akun-akun, tapi memang dibantu oleh teman-teman division head yang alhamdulillah di sini teman-teman integritasnya bagus dan cukup profesional, punya pengalaman yang baik. Jadi saya sangat terbantu dengan tim saya saat ini. Nah, ini semua teman-teman sebenarnya yang mau saya sampaikan. Sebagai seorang sarjana hukum, teman-teman itu punya pilihan karir yang jauh terbuka luas sebenarnya. Tidak hanya menjadi lawyer, tidak hanya menjadi dosen, hakim, atau jaksa, tapi pilihan karir menjadi in-house lawyer yang kemudian teman-teman bisa bergerak mengikuti talent mobility yang ada di perusahaan itu, atau kemudian dengan mengikuti jenjang karir yang ada, insya Allah itu akan mencapai satu titik tertentu menjadi pucuk pimpinan di sebuah perusahaan untuk menjadi direksi. Nah itu salah satu yang teman-teman bisa tetapkan sebagai salah satu cita-cita dan pilihan karir, bahwa tidak selamanya harus menjadi lawyer ataupun jadi notaris, hakim atau jaksa. Karena seorang sarjana hukum itu justru pilihan karir di perusahaan itu sangat banyak. Dan sudah banyak contoh-contohnya teman-teman senior sarjana hukum itu juga menjadi direksi di perusahaan-perusahaan BUMN atau bahkan di perusahaan-perusahaan swasta. Jadi banyak hal yang kita bisa peroleh dari perjalanan hidup kita, perjalanan karir pada masa sekolah, kemudian pada masa saat kita kuliah. Kalau saya konklusikan teman-teman semua, saya bisa sampai per hari ini, puzzle itu saya susun, itu semua karena saya titip ke adik-adik semua, jangan pernah lepas untuk berbakti sama orang tua, khususnya ke ibu kita. Karena sekali kita mendapat ridhonya, itu jalan kita akan terasa sangat mudah sekali. Ini puzzle yang sudah saya susun ya, jadi bukan saya ngomong ini nggak ada evidence, justru saya sudah punya evidence dan saya titip benar ke adik-adik untuk benar-benar jangan pernah sampai tidak berbakti. Lakukan semaksimal mungkin apa yang bisa dilakukan terhadap orang tua kita, semaksimal mungkin. Karena itu ridhonya mereka itu jalan aspal yang mulus untuk karir kita ke depannya. Dan yang kedua, teman-teman harus punya cita-cita yang tinggi. Ambisi itu harus ada, tapi jalankan ambisi itu dengan cara yang fair dan benar. Jangan sekali-sekali menjalankan ambisi dengan cara-cara yang tidak benar atau bahkan ilegal, itu malah pengennya cepat tapi malah terjatuh. Kemudian libatkan Tuhan di setiap langkah teman-teman, ajak Tuhan berbicara, nggak sekedar dalam misalkan masjid, gereja, tapi dalam aktivitas sehari-hari. Dibiasakan berdiskusi dalam hati atau bagaimanapun caranya, pasti akan ada jawaban dari setiap langkah kita yang akan digerakkan dengan sendirinya oleh Tuhan. Karena kadang-kadang ada masalah ya, yang itu muncul begitu saja, dan kita juga bingung. Solusinya itu nggak kelihatan sebenarnya. Tapi libatkan Tuhan. Nah itulah yang dibilang spiritual quotient. Jadi kita itu dalam berkarir nggak cukup dengan intelek kita aja. IQ itu nggak cukup. Kita harus punya EQ, kita harus punya SQ. Nah, kalau kita sudah lengkap 3 ini, maka jalan kita untuk bisa mendapatkan karir yang lebih baik, kesuksesan yang berkah, itu akan lebih mudah ke depannya. Kemudian dari awal, mumpung masih muda, adik-adik sekalian, latihlah diri Anda itu menjadi orang-orang yang bermanfaat. Dari hal yang paling kecil. Bermanfaat untuk orang tua, bermanfaat di rumah, bermanfaat untuk tetangga,
bermanfaat untuk teman di sekitar kita, bermanfaat untuk kampus, bermanfaat untuk organisasi. Terus bangun mindset itu, latih diri dan mental, menjadi orang yang bisa bermanfaat, berkontribusi. Nantinya akan muncul sifat Anda adalah seorang pemberi. Dan kalau Anda sudah punya sifat orang pemberi, maka akan mendapatkan gift-nya itu akan jauh, yang Anda peroleh akan jauh lebih besar. Yang berikutnya, yang tadi saya sampaikan di depan. Jadi orang harus tangguh, kuat mental, nggak gampang nyerah. Ini harus dilatih di setiap episode kehidupan, di setiap tahapan-tahapan kehidupan yang memang harus kita jalani. Dan harus kita pastikan bahwa kita itu memang mampu menjalani itu. Ilmunya dari mana? Banyak. Ilmunya bisa diperoleh dari buku-buku. Kalau sekarang ada YouTube, ada Google, ketemu senior-senior, ketemu mentor-mentor, belajar dari yang pernah menjalani, itu akan jauh lebih mudah buat adik-adik sekalian. Dan kemudian, jangan pernah menjadi orang yang cepat merasa puas. Jadi nggak boleh pernah berhenti belajar. Nggak boleh merasa gelasnya udah penuh. Nanti kepintaran jatuhnya sombong. Nah kalau udah sombong, ini jatuh keplesetnya gampang benar. Karena itu kita harus jadi orang yang tetap belajar tiada henti dan harus tetap keep humble supaya kita itu bisa tetap berkomunikasi dan menjadi pendengar yang baik. Mungkin itu untuk mengawali ngobrol-ngobrol santainya, Bu Novi. Bisa sambil ngobrol-ngobrol, kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan. Iya, ini sangat menarik dan memberikan energi pagi hari yang luar biasa ini Pak Rizal. Terima kasih. Boleh nanti adik-adik atau teman-teman yang mau tanya langsung, boleh ya. Ini saya mau tanya nih, Pak Rizal saat dari SMA dan kuliah itu normal seperti orang lain gitu kan? Memang juga ada bandelnya gitu ya Pak Rizal, tadi dengar ceritanya ya Pak Rizal. Iya. Titik terburuk mana yang membuat Pak Rizal merasa, oh saya harus bangkit, saya harus berubah. Lalu hal apa yang membuat Pak Rizal ini move on, bahasa anak sekarang gitu Pak Rizal, terhadap hal yang membuat terpuruk tersebut? Dulu itu, karena Hmm. diskors 2 minggu dari sekolah. SMA apa kuliah nih Pak? Iya, gara-gara berantem mecahin kaca mobil orang kan. Wow. Nah, habis itu dari dipanggil sama ibu. Nah, dari ceramain ya udahlah nyerah kita kalau ibu yang ngomong kan. Nah, disitulah titik kemudian ibu jadi ya berubah berarti lah, kira-kira seperti ibu itu. dan ibu gitu ya. Tadi yang tadi Pak Rizal pesankan kita harus tetap berbakti pada orang tua kita gitu. Dulu pas zaman SMA apa yang membuat Pak Rizal masuk ke dalam fakultas hukum, memilih oh ya mengambil fakultas hukum nih gitu. Dulu milihnya kenapa ya? Karena ya nggak terlalu pinter kali ya. Kalau milih FEW nanti nggak dapat lagi. Makanya saya bilang banyak jalan Tuhan ya tuh. Iya, kalau betul. nanti milihnya FE malah nggak dapat kan. Nah, untung dapatnya fakultas hukum, dapat juga gitu kan. Makanya saya tadi bilang itu kelihatannya setelah selesai susun ya banyak God's hand-nya ya. Karena kita juga mikir waktu itu milih FE nanti kecemplung. Ya udahlah coba-coba FE sama FH ya dapat juga FH-nya lah. Kira-kira seperti itu. Ini menarik nih komen-komen di chat nih dari sahabat-sahabat Pak Rizal nih. Ada dari Pak Nongki, rumah base camp buat pemenangan ketua senat ya Bang ya katanya. Terus ada dari Pak Dedi, bandelnya Bang Rizal mau tahu tuh kan? Itu gurunya bandel tuh. Iya, iya. Waktu saat bandel gitu, ataupun yang di masa itu, terlintas nggak sih Pak? Oh, atau ada ambisi nggak sih? Oh, saya harus loh jadi orang seperti ini. Selama kehidupan Pak Rizal sebelum di titik sekarang, adakah ambisi khusus gitu? Oh, saya harus jadi orang sukses, atau hanya pernyataan dari hati, saya harus menjadi orang yang berguna gitu? Boleh di-share? Pasti. Dulu nih, ini teman-teman semua tahu, orang kita dulu kerja Nekopaja, pasti punya keinginan sukses, pengen punya mobil, pengen punya rumah lah, kira-kira seperti itu kan. Karena itu tuntutan Jakarta. Makanya masuknya ke bank dulu. Karena harapannya dua hal itu bisa terpenuhi kan sebagai kebutuhan primer. Dulu kan berpikirnya mau beli rumah dari mana kan? Dari orang tua nggak bisa diharapin. Nah makanya kerjanya di bank dulu supaya ada pinjaman, harapannya begitu. Tapi ketika krisis ekonomi, malah banknya bilang, wah nggak ada lagi pinjaman karyawan. Nah, sudahlah, berhenti itu juga harapan itu nggak ada. Tapi ya memang rezeki juga udah diatur Tuhan lah akhirnya. Ya, dapat juga bisa beli rumah lah, kira-kira seperti itu. Itu mungkin juga satu hal yang juga dalam proses evolusi berpikir akhirnya ya. Dulu mungkin kalau kita pertama kali kerja wajar lah. Sama seperti kalau adik-adik baru lulus seperti cari gaji,
pengen ini, pengen itu gitu. Tapi kalau sudah mulai masuk ke tahun ketiga, udah nggak boleh lagi berpikir dalam konteks nyari gaji. Harusnya sudah mulai berpikir mencari challenge yang lebih besar lagi, dan kemudian harapannya dengan challenge lebih besar itu kan investasi dari sisi knowledge, skill, ataupun leadership buat kita. Ya gaji ngikut akhirnya. Jadi udah mulai harus dibalik. Yang dicari adalah challenge-nya, ya karena gajinya rezeki juga ditaker. Kalau bukan rezeki kita juga nggak bakal datang juga sebenarnya. Tapi kalau kita sudah lakukan apapun, ya kalau memang rezeki kita ya dia datang dengan sendirinya gitu ya. Nah mindset itu yang harusnya baru kerja silakan bicara gaji. Kedua mulai berbicara investment dari knowledge. Ketiga investment networking. Ya keempat sudah harusnya ya kerja untuk ibadah. That's the highest level harusnya kita bekerja dengan konteks seperti itu. Kalau sudah begitu kan everything udah nothing tulus, karena semuanya kita maknain dengan ini semua cuma amanah, dan soal waktu aja kan sebenarnya kita di posisi mana dan sebagainya. Seperti kita yang dikasih kepercayaan jadi direksi ini kan sebenarnya tinggal pada saat hari kita tanda tangan diangkat troops, kita sudah harus meyakini bahwa kapanpun bisa diganti seperti itu. Sehingga nggak boleh nggak boleh jatuh cinta mah kursi, nanti malah tersandra. Kalau tersandra sama kursi udah banyak takutnya, nanti banyak takutnya malah banyak salahnya gitu. Jadi ya dimaknai amanah, dijaga dengan baik. Itu yang di saat seperti sekarang ini juga kebetulan di IFG juga kita lagi nanganin turbulence asuransi jiwasraya ya. Tekanan-tekanannya begitu besar sekali, ya kita maknain dengan bekerja secara profesional dan aman aja. Tekanan-tekanan itu jadi yang nggak terasa juga sebenarnya, karena kita fokus saja targetnya seperti apa, terus kita aturannya ada, kalau ada tekanan-tekanannya kita manage tekanan itu, karena sekarang juga zaman sudah lebih terbuka ya, nggak seperti waktu di BPPN dulu masa krisis itu belum ada ombudsman, belum ada KPK dan sebagainya, jadi semuanya itu masih tekanan dari luar tuh begitu menghimpit pada saat itu. Kalau sekarang ada, tapi memanage-nya akan ada lebih mudah lah dibanding dulu. Iya Pak. Gitu. Kita tadi di sini Bapak cerita terkait Bapak sempat mundur atau keterlambatan dalam lulus kuliah gitu ya Pak ya, di mana Bapak terlibat masuk ke dalam organisasi. Ini saksinya banyak dan yang ninggalin ada di sini semua tuh. Iya, itu jejak Bapak sudah ditulis semua tuh. Iya. Jadi mereka bilang lulus duluan tuh, mau lulus duluan, kita sudah juga kampus. Ya sudahlah, nggak apa-apa juga. Karena dulu patokannya harus ada WPW baru boleh lulus katanya teman-teman tuh. Apa tuh Pak WPO? Wanita pendamping wisuda. Nah, kan kita dulu kan di sini ada Dedi nih. Dedi ini ketua Himacasnya nih, Himpunan Mahasiswa Cacat Asmara. Nah, itu Dedi itu ketuanya. Jadi ya karena waktu itu dia udah punya WPW jadi bisa wisuda duluan tuh. Seperti itu tuh Bu Novi. Untuk Pak Rizal sendiri yang tadi keterlambatan karena organisasi, bagaimana pembentukan peranan organisasi terhadap diri Pak Rizal sendiri ini? Boleh kasih masukan untuk, mungkin di sini ada beberapa teman-teman kita yang masih kuliah berpikir, saya mau fokus aja kuliah gitu kan, tidak mau masuk ke dunia organisasi. Padahal tadi sebagaimana yang Pak Rizal sampaikan, organisasi juga membentuk diri Pak Rizal seperti sekarang gitu. Ya. Ya, waktu berorganisasi itu sebenarnya pada satu situasi di mana teman-teman seangkatan itu udah mulai hilang sebenarnya, udah pada lulus, udah pada wisuda gitu kan ya. Dan saya juga SKS tinggal beberapa dan hanya tinggal skripsi, bahkan skripsi itu sampai terlantar juga, akhirnya ngejar skripsi itu hanya tinggal 2 bulan lah ya, akhirnya kekejar juga. Tapi yang bisa dimaknai sebenarnya di setiap amanah yang kita pegang pada saat itu ya yang kita lakukan memang ada situasi yang memberikan pembelajaran yang berharga pada saat itu. Jadi ada yang namanya politik kampus, ada dinamika kampus, ada persahabatan di kampus. Nah, bagaimana akhirnya ke depan itu buat saya bisa memilah-milah sebenarnya mana yang sebenarnya cuma merupakan gimmick-gimmick aja, tapi bottom line-nya itu sebenarnya basisnya adalah interaksi manusia. Nah, di atasnya ada interest. Nah, interest ini yang kita nggak boleh jadi kabur sebenarnya, sehingga kita bisa menjudge orang. Nah, itu yang pengalamannya yang saya dapat, sehingga sebenarnya kalau kita masuk pada satu situasi tertentu yang memang masih baru,
ya kita belajarlah jadi pendengar yang baik dulu sebenarnya. Pelajari dulu situasinya, identifikasi. Nah, yang paling penting memang pada saat 1 tahun terakhir itu sebenarnya juga sudah mulai kesepian karena teman-teman angkatan tuh udah nggak ada yang Lulus ngurusin semua kampus gitu ya. dan lulus aja tuh saya, Indra ya, Nongki udah lulus tuh kayaknya tuh ya. Nongki, Dedi udah lulus, yang lainnya udah pada lulus dah. Pokoknya tinggal kita aja, Andri masih ada kalau nggak salah. Jadi ya tinggal kita aja, teman kita ya komit karena dikasih amanah, suruh jaga, dan ini kesempatan kita juga ada untungnya naik bis ANS AC pertama kali, walaupun akhirnya mogok gitu bisnya gitu lah. AC bagus, tapi mogok tengah jalan. Emang nggak rezeki itu, harusnya naik AC. Tapi ya dinamikanya sama ya, kita nggak ngeluh, kita jalanin aja, ya bersyukur gitu ya. Itu value-value yang sebenarnya kita dapat waktu masa kuliah itu yang kita bawa pada saat kita kerja. Tapi ada satu hal yang sebenarnya tanpa disadari dengan berorganisasi itu kita punya tekanan terhadap stres itu kita terbiasa. Ada tekanan-tekanan itu kita mampu memanage-nya gitu. Ya silakan, orang punya rilis stresnya masing-masing. Kalau saya sama teman-teman itu doyan nyanyi. Jadi kalau kita stres kita nyanyi. Jadi ya udah rilis stresnya dari dulu begitu gitu. Yang ada yang lebih parah lagi lu rilis stres menjalangkung lagi kan. Nah, itu yang macam-macam caranya lah. Tapi ya kita harus punya, adik-adik harus punya cara merilis stresnya itu dengan cara masing-masing gitu ya. Karena nggak mungkin hidup nggak ada tekanan. Yakinkan aja, dimanapun nanti meniti karir itu tekanan pasti ada. Yang harus dilakukan adalah gimana strateginya kita memanage stres itu dan kita bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, kalau saya bilang tadi, makanya nggak cukup punya IQ yang bagus, harus ada IQ-nya, IQ-nya, ada SQ-nya. Sehingga ini akan komplit, bisa memanage kita, bisa membantu kita memanage situasi, membantu kita untuk memanage orang, membantu kita bisa manage pekerjaan. Banyak hal-hal yang didapatlah selama masa 1 tahun terakhir. Walaupun ditinggal oleh teman-teman yang seangkatan, yang kita ngantar mereka ke Balerung, mereka wisuda, ya sudahlah. Kita jagain kampus, kira-kira gitu Bu Novi. Ini banyak, ini pelakunya banyak di sini, ada Pak Indra. Iya, menarik sekali nih komen-komennya. Bapak, nggak terasa nih kita udah sisa di 3 menit terakhir nih, karena ini adalah roadshow yang panjang ya. Saya juga habis ini akan menemani meet and greet bersama Pak Yosef Tobing, gitu kan. Jadi ada pertanyaan nih, sekalian penutup dari Disti Aditya, kiat-kiat menjadi orang sukses, dan closing statement juga dari Pak Rizal di akhir meet and greet ini. Silakan Pak Rizal. Kiat-kiat sukses dulu nih Pak. Ya, definisi suksesnya aja diyakini. Kalau saya dengan puzzle yang saya susun, ternyata definisi sukses itu sederhana aja. Jadi orang yang berkontribusi dan bermanfaat aja. Itu aja buat saya. Jadi untuk adik-adik, at the end of the day, menjadi orang berkontribusi dan bermanfaat itulah kisah sukses dari kita semua. Dimanapun kita berada. Karena ukuran tentang aset dan sebagainya itu nggak menjadi ukuran lagi. Kalau kita bisa menjadi orang berkontribusi dimanapun kita berada, itu value tersendiri untuk kita di mata Tuhan ataupun di mata teman-teman kita dan keluarga kita. Nah, kiat-kiat suksesnya yang tadi, kalau kita punya belief tadi, kita mampu menjadi orang berkontribusi, ada lagi tadi, ada IQ-nya, ada EQ-nya, ada SQ-nya. 3 itu dimiliki, insya Allah adik-adik akan sukses dengan definisi saya bilang tadi, sukses itu sederhana, sukses itu menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kita berada. Mungkin itu, Bu Novi. Menarik nih. Kurang lebih tadi dirangkum ya dari perjalanan kisah Pak Rizal. Yang pertama itu libatkan Tuhan dalam setiap langkah, lalu berbakti kepada orang tua, dan kita terus menjadi orang yang manfaat di lingkungan terkecil kita apapun. Kurang lebih seperti itu ya Pak Rizal ya. Terima kasih waktunya Pak Rizal. Tolong disapa dulu nih fansnya nih. Fansnya dari sahabat-sahabat Pak Rizal sebelum kita tutup. Itu dari Pak Indra Kusuma. Boleh di-unmute yang mau ngomong langsung di sesi terakhir Pak Rizal. 5 tahun sama lu enak aja. 5 tahun gua malu. Disinilah makanya. Nongki udah nggak. Oh iya, Pak Nongki benar. Makanya barengan gitu ya. Gue nemenin lu bareng enak aja. Itu harus dijalankan oleh sama-sama nggak punya cewek, udah bareng-bareng aja gitu berdua. Iya benar. Mana mungkin Rizal nggak punya cewek? Nggak punya cewek untuk dibawa tas wisuda. Itu kan. Nggak punya cewek untuk dibawa wisuda. Gitu aja. Kita itu orang-orang terlalu visioner namanya.
Baik. Ini punya saya cuma visi aja dari dulu tuh. Pak Hesti. Oke, Thank you Indra, sahabat- Nongki, sahabat Dedi, Parizal. Wesley, Thank you semua. teman-teman, Yuk. terima kasih semuanya. Sahabat-sahabat Parizal Salam juga sehat. nih. Salam sehat. Adik-adik Salam semuanya. sehat semua. Terima Sehat kasih. semuanya. Salam sehat. Adanya perbaikan. Terima kasih Sehat. semua terima Oke. kasih juga teman-teman Oke. Parizal Bu ya. Novi, terima kasih. Salam sehat Bu Novi. Ya, terima kasih semua izin nih adik-adik. semuanya. Semoga apa yang sudah disampaikan dan di-share dari Pak Rizal bisa memberikan semangat, memberikan motivasi, tidak ada yang tidak mungkin, terus berkarya dan selalu menjadi baik, tadi yang Pak Rizal katakan. Selamat siang, sampai jumpa nanti di meet and greet setelah ini dengan Pak Makasih. Rizal Talking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.